Assalamualaikum. Salam. Langsung Pak. Silakan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, baik. Sing ada 3 kursi. Ya. Pilih yang menurut Anda paling nyaman. Siap. Siap aja Pak. Siap. Boleh saya duduk Pak? Ya, silakan. Saya isinya. Ya boleh boleh. Baik. Apakah sudah nyaman duduknya? Emang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya berperan sebagai kisah atau guru BK dan tugas di sekolah. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini dalam sesi konseling. Kali oh nanya ya latar belakang Masalahnya kayak gimana? Hah? Perkenalan aja. Ya, perkenalan orang. ya. Kuliah di mana? Itu. Terus Nah, itu dari umur. Salah itu ulah sesuai. Gitu. baik aja ya. Nah, video ya, kayak gini pak. Baik. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, bolehkah memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh yang baik. Nah, nama saya ini Pak Rizal dari Tasikmalaya. Saya sedang berkuliah di Universitas Pasundan Pak. Kebetulan masuk semester 3 sekarang. Begitu Pak. Kiranya. Baik, sebelumnya apakah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum pernah konseling. Baik, saya akan jelaskan sedikit ya. Konseling itu apa? Konseling itu adalah proses membantu klien menyelesaikan masalah. Yang mana Anda menjadi proses ini, saya ingin fasilitasi Anda sebagai konseling untuk mendapatkan solusi. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini. Jadi apapun yang Anda ceritakan dalam konseling ini itu bersifat rahasia. Jadi saya ingin meminta persetujuan terlebih dahulu. Siapa saja yang boleh tahu akan sesi konseling kali ini? Yang paling Bapak sendiri, saya sama mungkin orang-orang terdekat lah yang boleh tahu. Oke, baik. Terima kasih atas kepercayaannya. Sebelum memulai sesi konseling ini, adakah hal lain lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya cukup Pak, cukup bisa dilanjut ya. Hah? Kayak gini? Ketemu. Baik, kita mulai ya. Ya Pak. Dari sesi konseling ini, apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Ya, yang saya harapkan saya dapat dapat perubahan dalam hidup gitu, supaya dapat percaya diri atau apa gitu. Seperti apakah percaya diri itu? Yang maksud percaya diri dalam hal ya dapat mengekspresikan diri sendiri gitu, jadi jangan malu atau gimana gitu. Adakah selain itu hal lain lagi? Mungkin kalau harapannya sih bisa berubah diri saya menjadi lebih baik gitu. Jadi tujuan Anda ingin menjadi lebih percaya diri, Ya. Yaitu mampu menyampaikan apa yang mungkin Anda rasakan Ya. dengan baik, tanpa ada rasa cemas, dan mampu mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Ya, benar. Saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Ya. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda yang rileks dan tarik napas yang panjang sampai Anda benar-benar enjoy. Ya. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan kemudian Anda tertidur. Dan saat Anda tertidur terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan saya tuntaskan, karena keajaiban telah merubahnya. Karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat Anda bangun pada pagi hari,
apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari tersebut? Silakan, boleh. Ya pastinya sih ini ya, apa, karena adanya keajaiban itu pasti saya lebih percaya diri, terus berubahlah dari yang asalnya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang asalnya tidak baik menjadi lebih baik. Apa yang Anda lakukan berbeda pada pagi hari tersebut? Yang saya lakukan pastinya mengapresiasi diri saya sendiri karena saya telah berubah, dan saya akan menyampaikan kepada orang-orang terdekat saya bahwa saya sudah berubah dan bisa menjalani ini. Semangat apa yang membuat pagi Anda terasa berbeda? Ya mungkin yang pertama-tama ya semangatnya karena saya berubah gitu. Adakah dorongan dari orang lain yang Ya mungkin dorongan dari orang lain, dari kedua orang tua lah yang pasti. adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda? Pasti orang terdekat, orang tua. Boleh saya tahu siapakah? Paling yang paling terdekat ya mungkin ibu. Apa yang ibu Anda lihat berbeda pada diri Anda pada pagi hari tersebut? Pada ya pastinya dia melihat yang awalnya agak sedikit murung di kamar, atau misalkan diam diri di kamar terus tiba-tiba keluar dengan percaya dirinya dan dengan semangat yang baru gitu. Soalnya kan sudah berubah gitu. Apa yang ibu Anda sadari bahwa pagi hari itu Anda merasa berbeda? Yang ibu saya sadari ya kepercayaan diri saya semakin baik gitu. Kira-kira apa yang ibu Anda katakan ketika melihat bahwa hari itu Anda berbeda? Yang pastinya dia bangga lah gitu. Terus pastinya dia mengatakan ya, tumben gitu, berbeda gitu, bisa kayak gini. Terus bagaimana reaksi kamu ketika mendengar ibu mengatakan seperti itu? Ya saya merasa senang lah, soalnya kan saya bisa berubah. Jadi kamu merasakan ada motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik. Adakah orang lain lagi yang mengetahui ada yang berbeda pada diri Anda? Kalau itu ya pasti bapak lah gitu. Apa yang Bapak Anda lihat berbeda pada diri Anda? Yang pastinya yang awal-awal pasti dari semangatnya gitu berbeda. Yang awalnya loyo-loyo, karena sudah berubah menjadi lebih baik pasti beda lah gitu. Dan bagaimana reaksi ayah ketika melihat Anda berbeda? Reaksinya ya pasti bangga dan senang lah, anaknya bisa berubah gitu. Jadi lebih percaya diri. Untuk itu bagaimana reaksi kamu ketika mendengar ayah berkata seperti itu? Ya, senang, bangga, soalnya bisa merubah diri sendiri. Lu gitu. Ya. Sekarang katakan saja semua yang terjadi Anda jelaskan sudah Anda capai, dan apa yang Anda rasakan setelah itu? Saya merasa senang bahwa apa yang saya impikan dan saya bisa inilah, jadi awalnya saya yang kurang percaya diri menjadi percaya diri, dan yang tadinya tidak cukup baik menjadi baik lah gitu. Adakah bagian tubuh Anda yang paling kuat Anda rasakan? Di sebelah mana? Ada di sebelah, Di bagian dada? di bagian dada ya, Sebelah mana?
sebelah kiri. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup mata dan fokus pada sensasi puas yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan di sana. Ya. Perasaannya kecil atau besar? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Bentuknya seperti apa? Lingkaran. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Seperti apakah warnanya? Warnanya lebih mendekati ke warna putih. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda masuk ke dalam lingkaran berwarna putih dan membawa pikiran perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Mungkin itu di SMA kelas 1, 2, 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Di SMA lah, kelas SMA. Persisnya kelas berapa dan usia berapa? kelas 11 lah, usia 17-an. Terus apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana ya, yang awalnya kurang percaya diri ya, tapi sekarang jadi bisa percaya diri lah ya. Apa yang membuat kamu bisa percaya diri? Ya karena adanya niat dan pengen berubah gitu, jadi percaya diri. Karena kamu yakin bahwa kamu bisa melakukan dan itu membuat kamu dapat enjoy menjalaninya. Ya. Saya penasaran apa yang ada dalam pikiran kamu saat itu. Senang, bangga, ya itu mungkin. Jadi ketika kamu berpikir bahwa kamu mampu melakukannya, ada perasaan lega dan tenang sehingga membuat kamu enjoy dalam situasi seperti itu. Ya benar. Sekarang saya ingin kamu turun kembali ke pengalaman lain. Seketika rasa puas dan lega itu muncul. Mungkin di SD atau SMP. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Di SD lah, SD. Kapan persisnya? SD kelas 6 berarti umur 12 tahun ya. Nah, Apa yang terjadi pada saat itu? ya saya ini dapat prestasi lah. Ya. Saya merasa senang. Luar biasa ya. Ya. Boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu saya ini mendapatkan juara menggambar ya. Karena kamu berhasil menuntaskan membuat kamu merasa bahagia dan yakin terhadap kemampuanmu. Ya. Apa yang terlihat berbeda dari kamu saat itu? Yang terlihat berbeda ya, saya lebih percaya diri dan saya lebih bersemangat gitu. Apa kira-kira yang membuat Anda mampu untuk melakukannya? Ya, yang membuat saya mampu untuk melakukannya ya diri saya sendiri lah gitu. Ya. Dan ketika itu muncul, perasaan apa yang kamu rasakan? Senang, bahagia, bisa berubah ya. Ada lagi pengalaman lain yang membuat Anda merasa yakin dengan potensi yang Anda miliki? Saya rasa cukup sekian. Baik, dari jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana Anda sangat percaya diri. Ada di skala berapa posisi Anda saat ini? Di 5. Ya. Berarti Anda karena mampu mencapai angka 5 dari 0 sampai 10 itu lumayan jauh ya. Ya. Bagaimana Anda mampu mencapai skala 5? Ya, saya mampu ke skala 5 ya karena saya sudah berubah dan saya lebih percaya diri, yang tadinya ini kurang percaya diri gitu, dan lebih bersemangat lah gitu, soalnya saya sudah berubah gitu. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas? Yang harus terjadi ya mungkin yang sudah berubah ini harus lebih baik lagi gitu dari sekarang gitu, yang sudah berubah ini. Bagaimana cara memikirkan hal-hal bahwa kamu itu bisa? Ya mungkin dengan memotivasi diri sendiri harus lebih baik gitu. Ya itu mungkin.
Jadi Anda akan katakan pada diri Anda bahwa Anda itu mampu gitu ya. Ya, benar-benar. Apakah teknik tersebut dapat memberikan efek positif pada diri Anda? Dapat ya, dapat. Terus kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu naik 1 poin lagi ke atas? Mungkin untuk naik 1 poin lagi ya, saya harus lebih berbaur dengan orang lain dan mendapatkan apa pencerahan-pencerahan dari orang gimana-gimananya. Dapatkah itu Anda lakukan dan kira-kira apa efek yang Anda rasakan? Insya Allah ya saya dapat melakukannya, dan efek yang saya rasakan ya pasti saya merasa bangga dan senang gitu, bisa merubah diri saya yang awalnya tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri. Ini nulis pesan ya, saya jadi ya. Susah. Buat itu ya. Api nulis ini. Oh, dibacakan ya. Dibacakan apa? Ini pesannya. Tahu pesan. Yang nulis ya. Punya. Baik, sebelum mengakhiri saya ingin Anda menuliskan pesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling dan menuliskan dalam kertas. Sementara Anda menulis, saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Baik. Baik, saya bacakan ya pesan Anda. Terima kasih, saya sangat senang sekali karena hari ini saya menyadari ternyata saya pernah merasakan pengalaman percaya diri. Saya disadarkan bahwa saya memiliki kekuatan dan pengalaman keberhasilan, dan saya menjadi lebih yakin bisa membuat diri menjadi lebih baik lagi. Ya. Luar biasa ya. Ternyata Anda mendapatkan banyak hal positif dari sesi kita hari ini. Saya ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling hari ini. Ya, boleh. Ya, untuk Anda saya sangat senang sekali karena kamu menceritakan banyak pengalaman pribadi mengenai dirimu yang luar biasa. Kamu menceritakan bahwa kamu pernah menjadi prestasi dalam menggambar. Ya, benar ya. Dan kamu mampu mencapai posisi di skala 5 ya dalam konseling sesi ini. Ya. Kamu adalah orang yang mampu menampilkan diri menjadi orang yang penuh percaya diri. Ya. Dan untuk itu, karena keinginanmu untuk menjadi lebih baik dengan meningkatkan rasa percaya diri, kamu berjanji pada diri sendiri untuk melakukan latihan presentasi. Ya. Dan meminta bantuan kepada teman untuk menilai yang kamu lakukan untuk berkomunikasi lagi. Ya. Kemudian kamu juga berjanji akan melakukan latihan berpikir positif. Ya. Dan itu akan kamu lakukan selama seminggu ini agar mampu meningkatkan posisi kamu di skala selanjutnya. Ya. Baik, sepertinya sesi konseling pertama meski kita akhiri, dan pada sesi kedua nanti saya ingin kamu melaporkan perubahan positif yang terjadi pada dirimu setelah sesi kita hari ini. Terima kasih. Hah? Kedua. Terus semua kawan? Benar? Sok. Langsung aja itu. Tekan dua, ayo. Emang deadline-nya lah. Isu. Sok aja lah.
Sumpah. Oh, ya, langsung pisahkan dulu. Bisa assalamualaikum dulu ya. Kayak motong diri itu ya. Assalamualaikum. Baik, dalam sesi kedua kali ini perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita bertemu? Perubahan positifnya ya apa sih, percaya dirinya lebih meningkat juga. Oh, jadi Anda merasa percaya diri Anda lebih meningkat. Ya benar-benar. Mungkin saya merasa kamu mendapatkan energi baru Ya, yang membuat Anda merasa percaya diri. ya benar. Kemarin Anda hebat sekali ya, mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Anda memiliki energi yang baru. Ya mungkin saya memotivasi diri sendiri Pak untuk menjadi yang sudah baik, terus sudah percaya diri harus lebih percaya diri gitu. Jadi Anda mungkin bisa lebih fokus pada keberhasilan yang pernah Anda capai. Ya benar. Dan itu mendorong Anda untuk melakukan jadi Anda lebih fokus pada keberhasilan. Ya, Berarti Anda mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin kita bahas. ya benar Pak. Baik, jika seandainya di skala dari 10, dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk Anda merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 adalah kondisi di mana Anda sangat percaya diri. Ada di posisi skala mana Anda saat ini? Sekarang di posisi skala 6 Pak, 6. Ya, 6. Luar biasa ya, berarti Anda mampu untuk naik 1 poin ke atas. Ya. Dalam catatan saya kemarin Anda berada di skala 5, Ya. dan sekarang mampu untuk naik ya jadi skala 6. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Mulai buku. Iya, apa? Baik, sekarang akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Ya. Jika seandainya buku itu diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya tuntas, dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silakan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Sekarang saya ingin Anda membuka mata Anda dan fokus pada halaman buku yang Anda buka. Dan apa cerita yang Anda lihat pada halaman itu? Saya melihat bahwa di kehidupan saya yang sebelumnya saya kurang lebih percaya diri, dan setelah ini mungkin ya saya berharap, saya kan kemarin sudah mendapatkan percaya diri, mudah-mudahan kedepannya lebih percaya diri lah gitu Pak. Baik, persisnya forum seperti apa yang tercatat dalam halaman itu? Mungkin persisnya ya forumnya seperti ini ya, apa sih? Anjing naon sih? Forum kan? Oh, no dipikirkan nanti nanti. Ya kurang percaya diri. Kurang percaya diri nanti di mana? Oh, Forumnya di mana? Di kelas sebenarnya. Di kelas. Baik, persisnya forum seperti apa yang tercatat dalam halaman itu? Ya ini mungkin forumnya isi di perkuliahan Pak, di kelas ya, lebih tepatnya. Mungkin adakah judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman ini? Mungkin untuk judul ada Pak.
apa judulnya mungkin cerita sukses? Judulnya seseorang yang kurang percaya diri dan alhamdulillah mendapatkan ilham untuk lebih percaya diri gitu. Bagus ya. Apa yang paling Anda rasakan berbeda pada cerita ini? Ya mungkin yang awalnya saya sudah mendapatkan percaya diri menjadi lebih percaya diri Pak. Dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Anda sudah berubah menjadi percaya diri? Dalam cerita ini yang awal menyadari ya saya sendiri, terus kedua orang tua. Mungkin dari kedua orang tua Anda sadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri. Ya. Kira-kira apa yang orang tua Anda katakan ketika melihat Anda yang mudah tersenyum dan terlihat semangat? Ya mereka pasti bilang beda itu. Alhamdulillah bisa lebih baik. Dan saat Anda mendengarkan kata-kata itu, apa yang Anda rasakan? Ya saya merasa senang bahwa saya bisa berubah. Jadi Anda merasa sangat senang dan bisa dirasakan di bagian tubuh manakah Anda perasaan bahagia itu? Di dada. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus pada perasaan itu di bagian tubuh Anda yang Anda tadi sebutkan, ya. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar Pak. Berbentuk atau tidak berbentuk? Masih berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna Pak. Baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia yang besar, tidak berbentuk dan tidak berwarna itu. Dan adakah sesi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu? Belum pernah Pak. Belum pernah. Apa mungkin yang berbeda pada diri Anda saat itu? Lebih percaya diri Pak kalau menyampaikan sesuatu di depan forum. Apa yang membuat Anda merasa percaya diri saat itu? Ya mungkin saya yakin pada diri saya sendiri dan saya bisa. Jadi rasa percaya diri itu mungkin muncul karena berpikir bahwa kamu mampu untuk melakukannya, dan dukungan juga dari orang tua yang membuat kamu semakin yakin. Baik, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Saya rasa cukup Pak. Cukup. Baik, sekarang saya mau bertanya, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, mungkin di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana Anda sangat percaya diri. Untuk saat ini ada di skala berapakah Anda? Di skala 7 Pak, skala 7. Berarti karena kamu mampu mencapai skala 7, bagaimana Anda mampu mencapainya? Saya mampu mencapainya ya, saya berusaha gitu, supaya dapat mencapai skala itu, dan ya saya berusaha menjadi lebih lagi dan percaya diri. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas? Mungkin saya lebih membutuhkan dukungan lagi dari orang-orang terdekat, dan mungkin juga saya butuh motivasi agar saya menjadi lebih baik lagi dan hal percaya diri itu. Apa efek yang paling Anda rasakan ketika efek yang paling saya rasakan ya saya dapat berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri yang begitu kuat lah gitu, yang asalnya kurang gitu, tapi sekarang alhamdulillah bagus gitu. Baik, Anda ternyata menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Ya, mungkin saya harus lebih sering-sering mengasah dalam berbicara di depan umum gitu, supaya percaya diri gitu. Kira-kira mungkin latihannya seperti apa yang perlu Anda lakukan? Bisa berbicara di depan cermin atau berpidato ya.
Terus apalagi yang perlu Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan? Yang saya dapat lakukan mungkin lihat motivasi di sosial media kan sekarang udah zaman digital gampang gitu. Sosial media. Baik, sebelum mengakhiri sama seperti sesi sebelumnya, saya ingin Anda menuliskan kesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling dan menuliskan dalam kertas. Sementara Anda menulis, saya juga menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Nah, baik, silakan. Boleh saya bacakannya? ya baik Pak. Ya. Terima kasih, saya senang sekali karena hari ini saya belajar kembali terkait dengan cara untuk memotivasi diri sendiri. Nah, Terima kasih telah menyadarkan pada diri saya bahwa banyak hal positif dari diri saya yang tidak pernah menyadarinya. ya. Keterampilan relaksasi yang diajarkan juga membuat saya tahu bagaimana cara mengendalikan diri dan menghilangkan rasa cemas. Akhirnya saya menjadi yakin dan bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi. Ya. Mungkin ini pesan dari saya. Ya. Saya sangat senang sekali karena hari ini kemajuan Anda terlihat dari diri Anda, menceritakan bahwa Anda mampu berpresentasi dengan baik. Ya. Bahkan Anda bercerita begitu berharga dirinya karena kamu semakin yakin bahwa banyak hal positif yang kamu miliki. Ya. Kamu adalah orang yang mampu menampilkan diri menjadi orang yang penuh percaya diri. Dan untuk itu, karena keinginanmu untuk menjadi lebih baik dengan meningkatkan rasa percaya diri, kamu berjanji pada diri sendiri untuk melakukan latihan presentasi lebih keras lagi. Ya. Dengan meminta bantuan kepada orang tua mungkin, Ya. teman, Ya. untuk menilai presentasi yang kamu lakukan. Ya, benar, Pak. Baik, sepertinya sesi konseling kedua mesti kita akhiri, dan pada saat ini langsung baik, sepertinya sesi kita kali ini cukup sekian. Ya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres ya? Siap, mantap. Aduh. Panjang gimana? Satu lagi. Tadi ada apa? Sudah nyaman. Siap. Saya terima kasih atas kepercayaannya. Ya. Sebelumnya kita memasuki sesi ini, adakah hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah dan konseling ini mudah-mudahan bisa menambah apa ya? Mudah-mudahan bisa menambah kepercayaan saya. Apa gimana? Salam. Jadi sesi konseling ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ya. Ini akan berjalan selama 30 sampai 45 menit. Apapun yang Anda dapatkan akhirnya adalah perubahan atau solusi yang Anda dapatkan di depan Bapak. Baik, bisa kita mulai? Ya, siap. Kalau boleh saya tahu posisinya pada saat itu bagaimana rasanya? Posisinya itu seperti berjalan tapi tanpa dan perasaan berjalan gitu. Terus ya paling ada lagi kayak minum yang manis tapi nggak terasa manis gitu, hambar gitu. Ya. Baik, bisakah Anda ceritakan dampak yang terjadi pada saat itu? Dampak yang terjadi kepada dalam diri saya yang pertama itu saya pernah berkomunikasi dengan orang lain, yang kedua saya yang bersosialisasi dengan orang lain, terus ujung-ujungnya saya mabuk dan yang sekeras itu dan itu aja dampak. Apa yang Anda harapkan dari sisi konseling? Konseling ini saya harapkan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik lagi. Baik,
akan kembali permasalahannya. Permasalahannya yang pertama itu kan saya di dalam kuliah, karena saya itu lolos kuliah jarang masuk karena saya banyak pikiran sana kemari. Yang kedua, saya kerja tidak bisa kerja karena itu permasalahan saya tersebut di dalam kuliah, jadi saya tidak bisa kerja. Yang ketiga, permasalahan tentang percintaan, jadi saya kurang percaya diri dalam melakukan kegiatan apapun. Seperti itu. Baik, dari yang Anda sampaikan barusan, apa perasaan yang muncul ketika Anda di posisi itu? Di posisi itu yang pertama itu perasaannya itu jadi perasaan gak karuan, kayak gimana ya, perasaannya itu muncul aduk gitu, muncul lah gitu. Jadi Anda merasakan perasaan yang sangat Hancur ya. Adakah perasaan yang lain lagi? Paling yang papa itu hancur perasaan gak karuan. Mungkin dari 1 sampai 10 berapa skor yang Anda alami ketika Anda di posisi tersebut? 10. Baik, di sini saya akan menggunakan teknik counseling experiential Alkimater yang terdiri dari 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengakses, memunculkan, menemukan potensi yang lebih dalam. Yang kedua, untuk memungkinkan Anda bergerak dari hubungan disintegrasi rasa takut, membenci, menjauhkan dengan potensi yang lebih dalam ke hubungan integrasi yang mencintai, menyambut, menerima, dan menghargai. Yang ketiga, sepenuhnya melepaskan diri dari bukan bagi orang biasa seperti sebelumnya dan masih sepenuhnya menjadi orang baru yang memiliki potensi yang lebih dalam untuk mengalaminya. Ini adalah lompatan radikal perubahan kualitatif menjadi orang yang sama sekali baru dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yang terakhir, dicapai ketika Anda menjadi sosok yang baru yang memiliki sampel dan rasa yang cukup, perubahan dan komitmen untuk hidup dan menjadi orang yang baru di dunia baru dan orang-orang baru untuk saat ini, besok dan sebelumnya. Jadi sekarang boleh pejamkan masalah. Yang selanjutnya letakkan tangan Anda di sebelah kanan dada Anda. Dan boleh ikuti perkataan saya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa, dan sedih karena ingin merubah diri saya. Saya ikhlas menerima masalah ini. Saya pasrah kepada Allah akan perubahan diri saya. Ini untuk lebih baik lagi. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih karena ingin merubah diri saya. Saya ikhlas menerima masalah ini yang saya pasrahkan kepada Allah. Akan perubahan diri saya ini untuk lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan membantu Anda coba rasakan penyesalan, kekecewaan Anda, ungkapkan dan rasakan sebesar mungkin. Rasakan lebih dalam lagi semua kekecewaan, kesedihan, dan penyesalan Anda semasa Anda merasa depresi dan frustasi atas permasalahan yang sedang Anda alami. Coba bayangkan semua rasa penyesalan tersebut, lalu kubur hingga Anda tidak pernah lagi mengingatnya akan masalah yang dialami Anda, dan Anda menjadi pribadi yang baru lagi, sosok yang baru, seakan-akan masalah itu tidak ada di kehidupan Anda. Apa yang Anda rasakan? Ada tenang dari yang sebelumnya. Dia ada tenang sekali. Jadi Anda merasa sangat tenang. Yang selanjutnya
akan mengulangi bukan permasalahan yang sedang dialami. Ya. Sekarang saya ingin bertanya, berapa skor perasaan Anda untuk saat ini? Skor sekarang yang mendatang jadi 3. Tidak. Ya. Jika masih ada rasa kecewa, penyesalan, coba Anda tarik nafas, lalu hembuskan, ulangi 3 kali. Sudah? Sudah. Boleh dibuka? Ya. Baik, mari kita buang sama-sama masalahnya, sehingga tidak akan kembali lagi, tidak akan datang lagi ke masalah tersebut. Mulai saat ini Anda menjadi pribadi yang baru, sosok yang baru, menjadi orang yang bahagia dan selalu bahagia. Dan Anda semoga bisa mewujudkan cita-cita Anda, Ya. keinginan Anda, dan harapan Anda. Ya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah tadi kita melakukan konseling dari keseharian jiwa? Perasaan saya itu sangat senang, lega gitu. Dari yang tadi udah lega flow gitu, nggak ada COVID lagi. Ya. Jadi Anda sudah merasa lebih tenang, Lebih tenang ya. jadi tidak mengingat Mengingat, masalah ya. tadi. Selanjutnya mungkin jika ada permasalahan lain atau permasalahan yang harus dihadapi dalam teori ini, jadi Anda bisa lebih mandiri untuk melakukannya. Ya. Ya. Apakah masih ada yang ingin Anda sampaikan? Udah cukup, udah merasa lega sekarang. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi Anda seperti orang baru lagi, apa yang akan Anda lakukan di rumah? Saya yang pertama, saya itu akan membagikan ke orang tua, ya. Seterusnya mau membantu orang tua, apapun yang terjadi sedikit membantu orang tua. Selebihnya berbaik hati kepada orang lain, berbuat baik, dan seperti itu lah, menjadi kebanggaan orang tua aja. Baik, untuk saat ini rating dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa tuh? Ada saat ini. Ratingnya kelegaan saya ada di 9. 9 ya. 9. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Udah nggak ada ya, udah. Ya. Baik, konseling ini akan saya akhiri. Semoga Anda menjalani hidup yang lebih baik lagi. Iya. Untuk kedepannya, semoga konseling ini dapat membantu, khususnya untuk Anda dan saya juga. Iya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Salib. Tapi teori ieu masa anak si aduh lamun jangke mau di SMA pakai teori ieu. Berulang kerjaan kelompok deh itu. Iya teh. Tapi enak sih teori ieu lamun dieukeun aduh. Berulang.